wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun fi hatta matla'il fajr. Alhamdulillah waskurillah. Pada kesempatan kali ini tentang kajian yang dilakukan oleh Stimik Amika Sopeng yang dilakukan pada setiap sore hari menjelang berbuka puasa. Kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan rahmat hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta keimanan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa yang pada hari ini sudah kita berada pada puasa yang ke-24 bulan suci Ramadan untuk tahun 1444 Hijriah. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai teladan, ikutan dan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak insyaallah. Pada kesempatan kali ini tepat rasanya kita membahas tentang Lailatul Qadar. Karena di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, disitulah biasanya orang menantikan saat-saat turunnya Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini sangat penting kita ketahui karena ternyata dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Memiliki keistimewaan yang luar biasa bagi kita yang memahami tentang itu. Dan itu tidak hanya satu kali terjadi dalam bulan suci Ramadan. Untuk membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar, itu kita akan membahas salah satu surah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Qadar, yang memang khusus membahas tentang keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kita melihat ayat yang ada di dalam surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Qadar. Ini menunjukkan bahwa ternyata pada saat Al-Qur'anul Karim turun pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Peristiwa ini terjadi pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di dalam satu tempat yang namanya adalah Gua Hira, atau biasa juga dikenal dengan Jabal Nur, yang posisinya
sekitar 5 kilometer dari kota Mekah, dan tempat itu agak tinggi, dan disitulah yang namanya Gua Hira, dan disitulah Nabi kita Muhammad SAW menerima Al-Quranul Karim pertama kali. Kebetulan 3 bulan yang lalu, tepatnya di akhir tahun 2022, saya mengunjungi secara langsung tempat itu yang namanya Gua Hira. Perjalanan untuk naik di gunung itu sekitar 1 jam lebih, dan kira-kira tingginya gunung itu sekitar 2 kilometer. Untuk naik di tempat itu, kita menggunakan tangga-tangga yang sudah dibuat oleh orang Arab di sana. Di celah-celah batu kita menaiki tangga tersebut dan selalu mendaki terus. Dan tidak semua orang yang melakukan ibadah umrah atau haji itu bisa naik di tempat itu. Karena memang kalau kondisi fisik tidak memungkinkan, maka kemungkinan kita tidak bisa sampai. Dan setelah sampai di tempat itu, ternyata untuk masuk di Gua Hira tersebut harus melewati celah-celah batu. Ya. Yang kalau orangnya besar agak sulit untuk masuk karena jalanan masuk di tempat itu sangat sempit. Dan ternyata saya sangat kagum dan merinding bulu roma saya setelah melihat tempat itu di Gua Hira. Tempatnya sangat sempit, kira-kira hanya dimuat oleh 2 orang di dalamnya. Dan banyak orang yang masuk di tempat itu melakukan sholat. Dan disitulah Nabi kita Muhammad SAW berdiam diri jauh dari keramaian orang, tempatnya sangat jauh dari keberadaan orang di sekitarnya. Disitulah Nabi kita Muhammad SAW berzikir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana dia mengembang agama Islam ini. Dan pada saat itu malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah ayat yang pertama turun. Dan disinilah kita melihat bahwa keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih malam itu untuk ditempati menurunkan Al-Quran Karim pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu hikmah yang pertama yang bisa kita petik. Kemudian ayat selanjutnya, "Wa ma arsalnaka ma Lailatul Qadar." Tahukah kamu malam kemuliaan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, menggunakan kata tanya untuk mendahului pembahasan selanjutnya. Dan ini kalau ada kata tanya seperti ini mendahului dari apa yang akan diterangkan itu, menunjukkan bahwa hal yang akan dibicarakan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sama ketika seorang guru mengajar, kemudian dia bertanya kepada siswanya, kepada mahasiswanya, ya sebenarnya pertanyaan itu sudah diketahui jawabannya. Tetapi kita hanya memancing untuk berpikir dan merupakan penegasan bahwa apa yang kami akan jelaskan ini adalah hal yang sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata tanya ini. "Wa ma arsalnaka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu malam kemuliaan itu? Lalu di ayat selanjutnya mengatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu
lebih mulia dari 1000 bulan. Inilah ayat yang menjelaskan keutamaan bulan suci Ramadan, menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar itu, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Artinya apa? Kalau orang melakukan ibadah apa saja, termasuk sholat tarawih atau sholat apa saja yang dilakukan pada malam itu, maka lebih mulia dibandingkan kalau kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Atau kita bersedekah atau membaca Al-Quranul Karim pada saat itu, ataukah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu, maka sama halnya kalau kita berzikir, bersedekah selama 1000 bulan. Sehingga bulan itu, hari itu, malam itu dikatakan bahwa malam 1000 bulan. Ya. Betapa mulianya yang namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian tanazzal malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan di dunia ini. Penjelasannya begini, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu, malaikat akan turun dari langit atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur apa yang akan terjadi setahun kemudian. Sudah ada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, diperintahkan kepada malaikatnya untuk turun ke bumi untuk mengatur itu. Jadi bisa kita tarik satu benang merah bahwa malam Lailatul Qadar itu dikatakan juga malam ketentuan. Artinya Allah menetapkan apa yang akan terjadi pada 1 tahun kemudian pada malam itu. Artinya begini, contoh malaikat Jibril misalnya yang ditugasi untuk mengatur alam ini, mengatur alam semesta bersama dengan misinya, itu memang sudah diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah yang akan terjadi selama 1 tahun ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi ini yang akan kejadian setahun kemudian itu sudah ditentukan memang oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu dan diberikan kepada malaikat Jibril. Termasuk misalnya malaikat Mikail yang ditugasi untuk membagi rezeki, itu sudah ada, diberikan catatan-catatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa si A misalnya rezekinya ini, si B rezekinya ini dalam tahun itu. Termasuk kematian. Malaikat Israel, malaikat maut yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Pada malam itu dalam setahun yang akan datang itu sudah ada catatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israel bahwa inilah daftar nama-nama orang yang akan dicabut nyawanya pada tahun itu. Itulah namanya malam ketentuan. Nah, inilah sehingga kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala malam itu, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala menentukan apa yang akan terjadi selama 1 tahun. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Artinya, malaikat itu akan turun ke bumi ini untuk memberikan ucapan selamat kepada orang yang beribadah pada saat itu.
Sehingga malam itu juga dikatakan malam yang sangat sempit. Kenapa sempit? Karena di samping kiri kanan depan dan belakang kita ada malaikat yang turun dari langit ke bumi bersama dengan kita, dan dia memberikan ucapan selamat kepada orang yang beribadah. Anggaplah bahwa malaikat itu mengatakan selamat, selamat, selamat kepada orang yang beribadah pada saat itu. Hanya orang yang beribadah, orang yang tidak melakukan aktivitas apa saja, hanya tidur, tidak diberikan juga ucapan selamat, karena yang diberikan ucapan selamat ini kepada orang yang melakukan ibadah pada malam itu. Apakah dia melakukan sholat, apakah dia bersedekah, ataukah dia berzikir, atau dia membaca Al-Quran Karim, maka diberikan ucapan selamat, 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 selamat. Karena kamu mendapatkan malam yang begitu mulia, yaitu malam 1000 bulan. Yang kalau kita kalkulator, taruhlah misalnya kita pada saat itu menyumbang 100.000 pada malam Lailatul Qadar. Lalu itu dikali dengan 1000 bulan. Dalam sebulan itu ada 30 hari. Baru dihitung pahalanya, mungkin digit dari kalkulator itu tidak memuat berapa banyaknya pahala yang didapat oleh orang yang bersedekah. Termasuk orang yang sholat. Yang nanti 83 tahun, 4 bulan dia melakukan ibadah, malah lebih mulia dari itu. Begitu luar biasanya namanya malam Lailatul Qadar. Lalu, pertanyaannya kemudian, kapankah malam Lailatul Qadar itu turun? Ya. Yang jelas bahwa malam Lailatul Qadar itu akan terjadi setiap bulan Ramadan. Setiap tahun. Dan kita meyakini bahwa apabila kita misalnya salat tarawih mulai dari malam pertama bulan suci Ramadan sampai malam terakhir, malam 30 Ramadan itu tetap kita istiqamah. Melakukan sholat tarawih, berarti dalam malam itu sudah ada. Kita sudah kantongi sebenarnya itu malam Lailatul Qadar. Karena akan terjadi selama bulan suci Ramadan itu. Dan tidak pernah kita tidak pernah kita lalai dalam melakukan sholat tarawih misalnya selama sebulan itu. Maka yakin dan percaya bahwa itu malam Lailatul Qadar sudah ada di tangan kita. Tetapi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Termasuklah suasana sekarang. Kita berada pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan disinilah letak yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini yang harus kita pergunakan untuk menantikan saat-saat Lailatul Qadar itu turun. Ya. Bahkan dipersempit lagi bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil. Artinya apa? 10 malam terakhir itu malam ke-21, 23, 25, 27, 29, dan 29. Disitulah malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Dan disinilah biasanya orang menantikan saat-saat turunnya Lailatul Qadar. Itulah sebabnya sehingga di Mekah, Masjidil Haram, atau di Madinatul Al-Munawwarah, pada saat 10 malam terakhir, orang yang beribadah di tempat itu, di Masjidil Haram, membludak. Sangat padat. Karena disitulah dia banyak orang melakukan ibadah, dan semalam suntuk dia berusaha untuk melakukan ibadah,
dan melakukan iktikaf karena dia menantikan saat-saat yang istimewa ini. Jadi masjid di sana full karena memang disitulah kita biasanya melihat bahwa disitulah tempat yang biasanya orang berebutan untuk mendapatkan tempat untuk beribadah. Karena memang kalau tidak berusaha secepat mungkin untuk mencari tempat, maka kita tidak memiliki tempat. Bahkan biasa kita sujud di belakangnya orang. Sementara kita berdiri mau sholat, tiba-tiba ada orang di depan kita lagi berdiri, melakukan sholat juga. Sehingga kalau kita sujud, biasa di pantatnya orang kita sujud. Karena begitu banyaknya orang yang akan melakukan ibadah pada saat itu, sehingga tempat sulit untuk kita dapat. Mana tempat yang kosong? Tidak ada sama sekali. Beda hanya dengan masjid kita di daerah kita. Kalau malam-malam pertama sampai 10, wah ramai masjid, padat. Banyak orang yang melakukan sholat tarawih, tetapi pada saat 10 malam terakhir, wah masjidnya longgar-longgar. Hanya 1-2 orang yang bertahan. Ya. Banyak tempat yang kosong, banyak masjid yang hanya 1 saf, 2 saf saja orang melakukan sholat tarawih di 10 malam terakhir. Kenapa bisa berbeda? Orang di sana di kota Mekah, disitulah dia padat sekali orang melakukan ibadah, sementara kita 10 malam terakhir sangat longgar. Apa penyebabnya sehingga berbeda? Penyebabnya adalah orang yang di sana, orang di Mekah, dia memahami betul akan keutamaan yang dimiliki 10 malam terakhir ini saat-saat menantikan Lailatul Qadar. Sementara kita tidak memahami tentang hal itu. Karena tingkat pengetahuan dan keimanan kita sangat rendah. Dan bisa kita buktikan secara langsung suasana yang terjadi di daerah kita. Bahwa pada saat-saat yang sangat afdal kita beribadah, banyak orang yang berlarian tidak melakukan aktivitas apa. Dia hanya hura-hura saja, lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak berguna, tidak bermanfaat, ketimbang dengan melakukan aktivitas yang sangat luar biasa pahalanya bagi orang yang melakukannya. Bahkan dipersempit lagi waktu turunnya malam Lailatul Qadar itu. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu paling sering terjadi pada malam 27 Ramadan. Tetapi setiap tahun kan berbeda-beda waktunya. Tidak selamanya bahwa hanya malam 27, tapi disitulah rentang waktunya tadi 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam ganjil, 10 malam terakhir. Pemirsa yang sama berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangnya saya melihat peserta yang ikut Zoom pada kali ini sangat sedikit. Sehingga juga mengurangi semangat kita untuk menjelaskan sebenarnya. Karena kalau kita menggebu-gebu menyampaikan sesuatu yang sangat berharga, tetapi orang yang mendengarkannya sedikit, artinya boleh sih kita katakan sia-sia belaka. Ini juga yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang animo untuk mengetahui sesuatu itu sangat dangkal. Ya. Padahal kita tahu bahwa ilmu yang seperti ini sebenarnya jarang-jarang disampaikan oleh orang yang mau mengungkap tentang keutamaan-keutamaan pada malam Lailatul Qadar itu. Lalu, apa tanda-tandanya?
pada saat malam Lailatul Qadar itu turun. Dijelaskan bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, pada malam hari itu udara dan angin terasa tenang, tidak panas dan tidak dingin. Tidak ada angin kencang yang terjadi dan tidak terjadi turun hujan. Tetapi suasananya udara sejuk dan angin pun tidak bertiup begitu kencang. Kemudian orang yang melakukan ibadah pada malam itu terasa khusyuk sekali. Karena memang malaikat turun bersama dengan kita melakukan ibadah sebenarnya. Sehingga kita merasakan nikmatnya beribadah pada saat itu, ada ketenangan jiwa, ada kehusuan dalam sholat, karena kita melakukan ibadah itu bersama dengan para malaikat yang ada di samping kiri kanan kita. Dan kita meyakini bahwa memang kita selalu diawasi oleh malaikat. Setiap amal perbuatan kita yang baik pasti dicatat oleh malaikat rakib dan tersimpan dengan rapi itu catatan kita. Dan setiap perbuatan yang jelek, salah, perbuatan dosa pasti dicatat oleh malaikat yang namanya atid. Kemudian tanda-tanda yang lain, yaitu pada pagi hari, matahari itu akan setelah muncul dari ufuk timur, matahari itu akan bersinar dengan lemah sekali. Artinya tidak terlalu panas. Bahkan kelihatan agak keputih-putihan warnanya setelah muncul dari ufuk timur, bercahaya pada saat itu dengan agak-agak tidak terlalu menyilaukan mata. Suasananya tenang, udara pun akan bertiup sepoi-sepoi basah pada saat itu, pagi hari yang cerah itu kelihatan kondisi pada saat itu adalah kondisi yang sangat tenang. Jadi bisa kita katakan bahwa pada saat malam Lailatul Qadar itu turun, maka suasana pada saat itu adalah suasana yang sangat sejuk, tenang, dan terasa sekali nikmat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suasana yang sangat dinanti-nantikan oleh orang yang mengerti tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dilakukan pada saat 10 malam terakhir ini, yang pertama kita diharapkan sebenarnya memperbanyak iktikaf. Iktikaf itu artinya berada di masjid, berdiam. Perbanyak berada di masjid untuk melakukan ibadah. Di beberapa masjid yang saya datangi dan saya jumpa itu memang ada programnya. Program yang dilakukan itu adalah melakukan sholat tasbih namanya. Jadi di masjid yang saya tempati untuk selalu beribadah di ini, selaku panitia, kita memang programkan pada malam 21, 23, 25, 27, 29 itu untuk melakukan sholat tasbih. Karena kita mau menantikan saat-saat yang istimewa ini. Dan kita tidak tahu bahwa apakah Ramadan berikutnya masih mampu kita temukan. Maka pada saat sekarang ini kita diberikan waktu oleh Allah, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha untuk meraih dari malam yang sangat utama ini. Jangan sampai di catatan Isra, malaikat Israel itu sudah tercantum nama kita bahwa tahun ini sudah sampai ajal kita. Dan ini menjadi renungan buat kita bahwa sebenarnya kita harus selalu mengingat yang namanya kematian itu. Supaya ada, karena itu kematian tidak memandang siapa. Termasuk di kalangan orang yang masih muda, biasa pada saat orang masih muda merasa dirinya bahwa
saya kan masih lama, masih ada kesempatan tahun depan. Tetapi ternyata dalam kenyataannya tidak seperti itu. Yang namanya ajal itu tidak memandang siapa. Apakah anak-anak, bayi, bahkan remaja yang belum pernah menikah misalnya, dia merasa dirinya bahwa mungkin masih panjang saya punya umur. Tidak. Karena survei juga membuktikan bahwa ternyata banyak yang masih remajanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah tua, apalagi yang sudah pensiun misalnya, umur 65 tahun, 60 tahun ke atas. Nah, itu seharusnya kita lebih mengarahkan untuk memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain perlu kita lakukan adalah bersedekah. Nah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah selama 1 tahun ke depan ini, kita berdoa mudah-mudahan kalau itu berupa rezeki kita, dimudahkan kepada kita untuk mendapatkannya. Dan misalnya kalau ada yang akan terjadi pada diri kita, mudah-mudahan dengan berkat doa kita masih bisa di-delete itu. Kita punya nama kalau itu sudah terdapat dalam daftar catatan yang akan dicabut nyawanya. Dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah 1 tahun ke depan bulan, sehingga kami bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Dipanjangkan umur kita. Saya masih mau beribadah kepadamu ya Allah. Sehingga mungkin tadinya ada catatan kita, tetapi karena doa kita, maka Allah, apa sulitnya kalau dia yang akan mengubah kita punya uh, catatan itu. Tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan hidup lebih lama lagi. Kalau kita diterima kita punya doa. Oleh karena itulah sehingga kami pada saat ini menyimpulkan bahwa mari kita memanfaatkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menantikan saat-saat turunnya Lailatul Qadari, apalagi sebentar malam ini adalah malam ke-25 dan 3 hari ke depannya malam ke-27, masih ada kesempatan bagi kita untuk mencari waktu-waktu yang sangat afdal tersebut. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.